wabarakatuh. Nama saya Auranisyah Ramadhani. Saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, dengan NIM 22180444. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang prosedur penanganan surat. Yang pertama itu ada prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yang pertama itu ada yang namanya penerimaan surat. Ada langkah-langkah penerimaan surat. Yang pertama itu ada mengumpulkan surat masuk. Yang kedua menghitung jumlah surat yang masuk. Yang ketiga memeriksa kembali alamat si pengirim. Yang keempat mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya. Yang kelima ada membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa surat telah diterima. Yang kedua itu ada penyortiran surat. Ada beberapa tahap dalam penyortiran surat, diantaranya itu yang pertama memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang kedua menggolongkan surat dinas berdasarkan keamanan isinya. Yang ketiga ada mengelompokkan surat yang memerlukan penanganan khusus. Yang ketiga ada pencatatan surat. Kegiatan dalam pencatatan surat itu meliputi yang pertama membuka dan membaca isi surat serta menulis pokok surat. Yang kedua ada memeriksa lampiran. Yang ketiga ada membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat. Yang keempat ada pengagendaan surat masuk ke dalam buku agenda tunggal atau buku agenda kembar. Buku agenda tunggal yaitu buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dalam satu unit tertentu. Sedangkan buku agenda kembar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar dalam suatu unit tertentu. Kemudian ada yang namanya pengarah surat masuk. Surat masuk yang sudah diagendakan ke dalam buku agenda perlu diarahkan kembali agar lebih jelas kepada siapa surat tersebut diarahkan dengan disertai lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembaran yang disediakan oleh agendaris untuk membubuhkan disposisi pimpinan yang berisi tentang saran, tanggapan atau instruksi setelah surat dibaca oleh pimpinan. Kemudian surat tersebut disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha. Selanjutnya diteruskan kepada unit pengolah untuk diproses sesuai dengan disposisi. Lembaran disposisi digolongkan menjadi dua, yaitu disposisi langsung dan disposisi tidak langsung. Kemudian ada yang namanya penggandaan surat. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan fotokopi, stensil, printer, mesin ketik, dan lain-lain. Dan kemudian ada penyampaian surat. Penyampaian surat kepada orang yang dimaksud dalam surat. Yang terakhir ada yang namanya penyimpanan surat. Langkah-langkah dalam menyimpan surat yang pertama itu ada yang namanya mengindeks surat dengan sistem tertentu. Yang kedua, memberi kode surat. Yang ketiga, menggunakan perforator. Yang keempat, ada menyimpan surat pada folder atau map Snellhector. Yang kelima, ada menata arsip dalam laci atau pilih kabinet. Yang kedua, ada prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama, ada namanya pembuatan konsep. Yang kedua, ada yang namanya pengetikan konsep surat. Yang ketiga, ada pemeriksaan surat. Sekretaris memeriksa kembali surat yang keluar, memastikan apakah surat tersebut sudah sesuai dengan alamat si pengirim pada amplop. Yang ketiga, ada penandatanganan surat. Apabila surat sesuai dan benar serta tidak ada kesalahan, maka surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Yang kelima, ada pengiriman surat. Surat yang dikirimkan ke dalam maupun keluar instansi
catat ke dalam buku agenda ekspedisi internal dan eksternal. Yang terakhir ada penyimpanan arsip. Arsip digunakan sebagai bukti fisik yang harus disimpan dan dicatat dengan benar agar bisa suatu saat diperlukan dapat ditemukan kembali. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.